Timet ini salah satu usaha ya, atau UMKM di bergerak kita di bidang souvenir, souvenir sama hampers. Terus kita 100% online, offline-nya hanya mengikuti beberapa bazar-bazar aja kayak gitu. Lalu souvenirnya souvenir seperti apa? Souvenirnya ada souvenir nikahan sama souvenir untuk perusahaan atau korporat kayak gitu. Lalu untuk apa namanya core dari bisnis sendiri itu kita spesialisasi di leather, fox leather, terus juga akrilik sama PVC kayak gitu si produknya misalnya kayak card case, terus juga ada pouch makeup, terus juga ada tas kayak gitu ya, tote bag, terus macam-macam. Nah kalau yang hampers perusahaan biasanya itu ada yang tergantung dari kebutuhan dari perusahaannya sendiri kayak gitu. Misal kalau Inalum biasanya kita apa namanya presentasikan dengan tema-temanya kayak gitu. Misalnya tahun lalu temanya coffee maker, terus awal tahun ini temanya misalnya lunch box set gitu ya, ya jadi Jepangan kayak gitu temanya. Terus kemarin baru dikirim kita ke Bali itu temanya stationery nah kayak gitu untuk kayak Inalum, terus Bio Farma apa dan yang lain-lain. Jadi kalau company memang disesuaikan sama kebutuhan dari perusahaan kayak gitu. Kalau bisnis sendiri berarti kita sudah lebih dari 3 tahun ya, sudah lebih dari 3 tahun. Nah sebenarnya Timet ada kebagi dua, jadi ada yang retail itu berarti dia jual satuan. Itu biasanya jual satuannya adalah di marketplace, kayak di toko hijau, toko oranye. Terus kalau kemarin sempat juga di TikTok kayak gitu. Tapi TikToknya sekarang udah nggak bisa pakai jualan. Nah itu yang hanya bisa diorder satuan tuh di situ. Terus kalau misalnya untuk yang souvenir pernikahan, nah itu souvenir pernikahan berarti ya udah lama juga. Terus ada yang si souvenir apa namanya perusahaan atau hampers hampers biasanya kita sebut untuk yang perusahaan itu karena biasanya paketan. Itu jadi udah lebih dari 3 tahun kita dunia di dunia apa namanya souvenir kayak gitu. Nah kalau strategi pemasaran sendiri kita ngikutin sama perkembangan zaman yang pasti kita coba-coba ikutin teknologi juga ya. Misalnya kayak gini, sederhananya kalau dulu mah untuk memperkenalkan produk itu kan butuh waktu yang cukup lama. Nah kalau sekarang misalnya hanya karena kekuatan jempol aja itu bisa kayak gitu. Jadi tapi kita kan fokusnya di digital memang. Jadi apa source kita atau kekuatan kita tuh ya di digitalnya, digital marketingnya kayak gitu. Kenapa tidak di offline? Karena ya tadi itu dari temannya lah dan juga kebutuhannya. Terus Timet ini kan UMKM yang berasal dari Bandung ya, asli Bandung kita nih. Cuman untuk si customer sendiri itu jarang ada yang dari Bandung, tapi kebanyakan itu luar Bandung dan juga luar negeri lah, luar kota, luar negeri itu banyak kayak gitu. Kalau misalnya di Bandung sendiri kita jarang lah kayak gitu untuk si customer sendiri. Berbicara kalau di dunia Islam ya, di dunia Islam sendiri ya Rasul berarti kan kayak gitu ya, Rasulullah karena Rasulullah juga pedagang kayak gitu, semuanya bisa bisa kita pelajarin dari A sampai Z nya. Bahkan seorang pakar marketing juga misalnya Pak Herman Kertajaya juga, beliau dapat insight-insight bikin teori-teori marketingnya itu ya dari Rasulullah kayak gitu. Dan satu-satunya nabi yang berdagang ya Rasulullah. Kalau memang semua nabi itu pengembala, tapi tidak semua nabi pedagang. Yang pedagang ya hanya nabi kita aja kayak gitu. Kalau yang lainnya ya banyak lah. Misalnya kayak ada siapa ya, saya pengusaha soleh ya, kayak di Sandiaga Uno misalnya, kayak di kawan-kawan circle saya sendiri juga ada misalnya yang menginspirasi terus gitu. Dan saya yakin kenapa kenapa kalau ditanya kenapa apa terinspirasi dari Rasul, dari zaman Rasul sampai sekarang itu tuh bisa aplikatif lah kayak gitu. Aplikatifnya salah satunya misalnya tentang humanism atau humanity. Nah di bisnis, terutama bisnis yang saya ini bisnis souvenir kan, bisnis souvenir. Ada orang mau nikah misalnya, kak gini gini gini, kalau kita jutek atau apa dan yang lain-lain tidak memposisikan dia sebagai sebagai kawan kita, sahabat kita, wah itu udah pasti keteteran. Terutama di zaman sekarang mah kecewa sedikit langsung tiba-tiba posting. Kalau pas zaman saya perbedaannya antara zaman saya mungkin sama zamannya Haikal atau kawan-kawan, ketika ada kekecewaan itu langsung disampaikan ke brandnya kalau zaman saya mah. Nah mungkin kalau zaman sekarang mah
ketika ada kekecewaan langsung pengalaman saya beli di ini gitu. Jadi nggak langsung ke si company-nya, padahal mungkin dari 1000 klien gitu ya satu doang gitu yang kayak gitu teh. Adalah minta kayak gitu harus ada. Jadi kenapa harus ada, biar kitanya tidak egois. Manusia itu harus dikasih gagal, dengan kegagalan itu kita ngambil hikmah. Kan perbedaannya antara orang munafik dengan orang yang ulul albab itu adalah ketika dia diuji atau ketika dia gagal, dianya jadi sadar nggak, mau coba lagi nggak, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya orang munafik kan ketika gagal yang disalahin siapa? Yang disalahin yang bisa Tuhan, yang bisa siapa-siapanya kayak gitu. Oh gagal pernah, apa juga pernah. Tidak semuanya juga berjalan mulus. Ada aja lah kayak gitu. Tapi itu yang harus bikin kita semakin yakin bahwa kita itu kecil dan Allah maha segalanya, Allah yang bisa nolong gitu. Dan minta tolong hanya ke manusia mah banyak sakit hatinya lah. Kalau misalnya kata Ali bin Abi Thalib kan, ketika kita menyimpan suatu kepercayaan pada manusia maka tunggulah rasa sakit hati, tapi ketika kita misalnya menyimpan suatu pengharapan pada Allah maka tunggulah kebahagiaan akan datang gitu. Itu ada ya, salah satunya bisa dipelajari di Sirah Nabawiyah ya. Jadi bagaimana cara Rasul itu untuk memperlakukan yang usianya di bawah, usianya di atas. Lalu juga saya selalu memandang bahwa semua orang yang terlibat di company ini adalah tim. Nah, selayaknya satu tubuh lah kayak gitu. Jadi ketika misalnya yang sakitnya jempol semuanya akan kena gitu. Dan kalau bisnis saya memang kayak gitu. Jadi ketika yang satu bidang itu macet, akan keteteran langsung masuk ke sebelah sininya gitu. Dan itu nggak mungkin bisa tiba-tiba di cover sedemikian rupa dengan cepat. Makanya biasanya untuk salah satu menjaganya adalah kita keterbukaan. Maksudnya keterbukaan itu dari bawah boleh untuk langsung komunikasi dengan kita. Cara-caranya ya macam-macam ya. Cara misalnya kayak kita di luar itu yang di luar pekerjaan, ada misalnya olahraga bareng. Ada olahraga itu misalnya kayak sok ada masukan apa nih buat kita, misalnya kayak gitu. Dan yang pastinya selalu kita menanyakan sesuatu ke tim ya. Jadi ada kesulitan di mana, tapi yang pasti bagaimana selalu kita mengkomunikasikan baik ke internal berarti maupun ke klien kayak gitu ya. Pasti ada salah satunya ngikutin dari kebutuhan pasar. Kita di tim selalu yakin bahwa tidak boleh puas untuk hari ini dan harus selalu berpikirkan besok, lusa dan seterusnya. Biar apa? Biar karena kita selalu beranggapan bahwa yang di teammate ini akan selalu diperhatikan bukan hanya gaji. Kalau gaji mungkin dia bisa jadi untuk dirinya sendiri, ke orang tuanya nggak ngasih ya. Tapi kita memikirkan sampai ke dia tidurnya nyaman gak ya, kayak gitu. Ketika kamu masuk di teammate berarti kamu dianggap jadi keluarga teammate. Ketika udah jadi keluarga nggak boleh terlalu baper ini itu untuk urusan kerjaan, misalkan dikomentarin apa dan lain-lain. Kita akan treatment kamu sebagai selayaknya saudara kayak gitu. Tapi tolong kamu juga istilahnya kasih yang terbaik lah sama kita. Kalau menurut saya harus bermanfaat lah. Nah, salah satu kita untuk bermanfaat, kalau saya itu dengan berbisnis. Maksudnya ketika kamu selesai sama urusan dunia, maka pas mau ngelakuin hal-hal yang berbau tentang maaf ya, keagamaan, walaupun bisnis juga menurut saya keagamaan, kamu akan jauh lebih mudah gitu, akan jauh lebih kayak gak mikir aja. Maksudnya ya dipikirin juga, cuman ketika orang ini kok kayak duitnya nggak habis-habis ya, karena saya yakin semakin kita keluarin semakin kita akan banyak dapat. Kalau menurut saya semakin kita banyak nabung justru semakin Allah akan kasih. Yang pasti pilihan hidup saya adalah di surat Muhammad ayat ke-7 ya, yang intasurullah yang surkuh wa isabit abdama. Maka ketika kamu mendekatkan panji-panji karena Allah, Allah akan kasih kedudukan di dunia dan di akhirat kayak gitu. Dan Allah akan bantu kamu, segala urusan kamu udah Allah yang bantu kayak gitu. Itulah, masih muda mah segala dicoba, masih muda, jangan terlalu sibuk di satu bidang. Tapi dulu mah memang karena kebutuhan juga sih, karena kebutuhan bayar kuliah sendiri, apa-apa dan yang lain sendiri, bayar kosan sendiri ya. Jadi apapun yang ada nominalnya dulu mah saya ikut kayak gitu. Terus di dunia radio juga yang sejamnya hanya dibayar sekian ribu aja, kamu ngomong dibayar cuma sekian ribu, tapi ternyata
itu terasanya tuh ya sekarang, oh berarti kan kita tuh jadi lebih kuat, jadi pandangannya lebih luas ketika misalnya ada suatu masalah, kita pandangannya tetap gitu, jadi tidak hanya fokus pada satu titik, semuanya akan ada berproses gitu.